Salam sahabat online, bersama saya kembali hidup kreatif, hidup positif. Ya, kalau kita renungkan hari ini apa yang sedang terjadi, yang melanda dunia, bahkan terkhusus melanda bangsa kita Indonesia. Ada dilema yang kita lihat, terkhusus untuk pemerintah kita. Saya jujur secara pribadi, saya katakan salut buat Bapak Presiden kita Jokowi. Saya sepertinya dapat merasakan beban yang ada di dalam hati dan pikiran, bahkan di pundak beliau. Kalau hari ini beliau mungkin tidak bisa tidur, atau beliau mungkin berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk semua rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya virus corona yang dihadapi oleh dunia ini menimbulkan ada hal yang harus dikorbankan. Jikalau pemerintah atau presiden mengambil suatu keputusan yang sesungguhnya ingin membela rakyat secara keseluruhan, tetapi kenyataannya akan ada rakyat akan dikorbankan. Tetapi sahabat online, mari kita semuanya memiliki pikiran yang positif. Mari kita, sekalipun kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, sekalipun hari ini kita tidak bisa mencari uang atau meningkatkan perekonomian kita, atau mungkin sekalipun hari ini kita sedang dalam keadaan galau, ketakutan, khawatir kapan ini berakhir, apa yang harus saya, kenapa tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik. Sahabat online, mari kita bersama-sama tetap optimis. Kita masih punya Tuhan. Kita masih punya yang berdaulat, yang berkuasa. Kita harus ingat langit, kita perhatikan langit, kita perhatikan seluruh alam raya ini. Kalau hari ini kita masih bisa menghirup udara segar, mari sahabat online kita bersama-sama memikirkan ini dengan serius, bahwa ternyata masih ada satu pribadi yang tetap masih mengontrol segala sesuatunya. Apa yang terjadi pada kita hari ini kita tidak tahu, tetapi satu hal yang kita tahu, tidak ada satupun tanpa seizinnya. Oleh sebab itu mari semuanya kita, jangan kita menyalahkan satu sama lain, atau jangan kita mencari celah kelemahan. Memang banyak hal yang harus dikorbankan pada saat ini, terutama untuk bagian tenaga medis kita. Kita harus jujur, sebelum dan sampai saat ini kita harus mengakui bahwa sebelumnya tenaga medis kita memang sangat kurang dalam fasilitas. Memang tenaga medis kita sangat minim dalam hal fasilitas dan maksud saya penyediaan alat-alat kesehatan. Dan kalau hal ini terjadi pada saat ini, tim medis pun menjadi kewalahan atau mengeluh, karena mereka sepertinya adalah bagian garis depan yang sepertinya menjadi korban yang pertama. Saya sendiri berkata, saya juga tidak bisa membantu. Saya mungkin hanya bisa berkata-kata, tapi satu hal yang mau saya sampaikan. Ada saatnya, semua waktunya, segala sesuatu ada waktunya. Kami tetap berdoa buat tim medis, dokter, perawat, tenaga medis, semua yang ada di garis depan untuk menghadapi, untuk berdiri tegak, untuk menyelesaikan virus corona ini. Tetapi satu hal, ini waktunya bagi Bapak Ibu, bagi saudara, bagi semua yang kami angkat tangan kepada para tim medis. Ini waktunya bagi kalian semuanya untuk melakukan yang terbaik. Bukan untuk negara ini saja, tetapi Anda melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kalaupun tenaga medis harus tewas, harus kembali kepada Tuhan, saya mau katakan, ketika Anda menangani pasien, orang yang sudah positif corona, ketika Anda ada di zona yang berbahaya
ingat satu yang berdaulat atas hidup Anda, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Biarlah serahkan hidup kita seluruhnya. Dan bagi kita semua juga, rakyat yang sepertinya juga dikorbankan. Dengan kata lain, ketika kita ada di rumah, kita tidak mampu melakukan apapun. Saya mau katakan, saya memiliki iman di dalam kebenaran Kristus yang saya imani. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi ketika saya berseru, saya sebagai ciptaannya yang termulia, memanggil namanya. Saya percaya Tuhan tidak akan biarkan saya kelaparan. Dan bagi semua para saudara-saudara kami, para abang-abang ojek online, para abang-abang yang bekerja di luar, yang mengharapkan kebutuhan sehari-hari, dapat pagi, dapat petang, dapat pagi habis petang. Ingat saudara, ada pernyataan Tuhan seperti ini. Tidak selamanya Tuhan melupakan orang miskin. Atau tidak selamanya Tuhan membiarkan kita menderita. Kalaupun saat ini terjadi, mari kita bersama-sama, semua menjadi korban. Mari kita bersama-sama teguhkan hati kita. Ambil bagian kita masing-masing. Tetap percaya bahwa ada pribadi yang lebih berdaulat atas ini. Secara pribadi, ini bukan per keluarga, ini bukan per kelompok, ini bukan per negara, tetapi secara pribadi. Semua secara pribadi. Mari berseru kepada Dia yang berkuasa atas segala ciptaannya. Jangan salahkan orang lain dan berhenti untuk berpikir negatif, berhenti untuk melihat segala sesuatu dari sisi lemahnya, tetapi mulai berpikir positif. Mari lebih kreatif, lebih create, lebih mencipta. Apa yang seharusnya saya lakukan? Saya bersyukur ada di Indonesia. Dan sampai hari ini, puji Tuhan, saya sehat, keluarga saya sehat. Tapi satu hal, saya bukan manusia super power. Saya sama dengan saudara, sama dengan sahabat online semuanya. Tetapi mari, saya dan sahabat online semuanya dan saudara-saudara, tidak ada satupun di antara kita yang diuntungkan dengan keadaan ini. Tidak ada satupun di antara kita yang angkat kaki senang-senang dengan keadaan ini. Semuanya kita adalah korban. Ini adalah waktunya kita merenungkan. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu bekerja, ada waktu tidak bekerja, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk berkata-kata. Ambil waktu yang terbaik. Mari kita bersama-sama tetap hidup kreatif, hidup positif. Salam damai, salam sukacita.